Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gira Mutahari dari batch 6 semester 3 untuk mata kuliah psikodiagnostik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan terhadap seorang anak dengan dugaan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Laporan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah psikodiagnostik, termasuk dengan UAS, dan saya berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi subjek observasi serta peran penting pola asuh dalam mendampingi anak dengan kebutuhan khusus ini. Observasi dilakukan terhadap seorang anak perempuan bernama Alicia Malik Oktari yang berusia 5 tahun 6 bulan. Anak ini menunjukkan beberapa perilaku yang mengarah pada gejala ADHD, seperti kesulitan mempertahankan perhatian, kemudian perilaku yang impulsif, dan aktivitas motorik yang berlebihan. Observasi dilakukan dengan menggunakan checklist gejala ADHD yang mencakup 3 kategori utama, yaitu inatensivitas, kemudian impulsivitas, dan hiperaktivitas. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan orang tua serta pengamatan terhadap kebiasaan anak sehari-hari di rumah dan sekolah. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya gangguan perilaku yang membutuhkan intervensi secara psikologis lebih lanjut. Hasil observasi berdasarkan checklist yang diisi dan penjelasan dari orang tua diperoleh data bahwa pada kategori inatensivitas, Alicia menunjukkan 8 dari 9 indikator yang mencakup sering pelupa, gagal memperhatikan detail, dan juga mudah terdistraksi. Pada kategori impulsivitas, 7 dari 8 indikator muncul, seperti menjawab sebelum pertanyaan selesai, kemudian sulit menunggu giliran, dan memotong pembicaraan orang lain. Sedangkan untuk kategori hiperaktivitas, terdapat 5 dari 6 indikator yang muncul secara konsisten, termasuk tidak bisa duduk diam, banyak bergerak, dan berbicara secara berlebihan. Data ini menunjukkan bahwa gejala yang muncul tidak hanya sesekali, namun cukup sering dan berlangsung selama 6 bulan terakhir. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek menunjukkan karakteristik ADHD tipe kombinasi, yaitu gabungan dari gejala inatensivitas dan hiperaktif impulsif. Meskipun lingkungan keluarga cukup suportif secara emosional, seperti adanya kelekatan ibu terhadap anak, namun belum terdapat sistem pengasuhan yang konsisten dan terstruktur. Hal ini berpotensi memperkuat gejala ADHD karena anak membutuhkan batasan yang jelas dan pola kegiatan yang lebih stabil. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk melakukan asesmen lanjutan dengan profesional serta membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Wawancara dilakukan secara langsung dengan ibu kandung anak, yaitu Ibu Fitri Dwi. Tujuan wawancara adalah untuk menggali bagaimana pola asuh, komunikasi, kemudian ketegasan aturan yang diterapkan dalam keseharian anak. Instrumen wawancara berfokus pada 3 aspek utama, yaitu kelekatan emosional, komunikasi antara ibu dan anak, serta konsistensi dalam menetapkan aturan dan konsekuensinya. Wawancara ini penting untuk memahami konteks pengasuhan yang diterapkan, karena pola asuh keluarga sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak, khususnya anak-anak dengan gangguan seperti ADHD. Dari wawancara dengan Ibu Fitri diperoleh informasi bahwa untuk kelekatan emosional antara ibu dan anak itu sudah terjalin cukup baik. Ibu sering menunjukkan kasih sayang melalui pelukan, kemudian melalui ciuman, dan membacakan buku sebelum tidur. Selain itu, terdapat waktu khusus yang digunakan untuk bermain bersama, seperti bermain masak-masakan atau menggambar. Gitu. Namun, dalam aspek komunikasi, ibu mengalami tantangan
karena anak sering menyela, tidak fokus, atau berpindah-pindah topik. Ibu sudah berusaha menggunakan nada yang lembut dan memberikan contoh saat menyuruh anak, namun tetap sering menghadapi hambatan yang ada. Untuk aspek konsistensi, ibu mengakui adanya aturan seperti membatasi screen time dan juga kewajiban merapikan mainan. Namun, penerapan sanksi ini belum berjalan secara konsisten karena ada rasa kasihan saat anak menangis ataupun tantrum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat pengasuhan sudah ada, penerapan disiplin dan struktur masih perlu diperkuat. Berikut adalah contoh kutipan verbatim dari wawancara saya. Contohnya, dari sisi pewawancara, saya menanyakan, Bu, apakah Ibu menyisihkan waktu khusus untuk anak setiap hari? Kemudian Ibu Fitri menjawab, iya. Biasanya sore sebelum mandi atau malam, kami suka main masak-masakan, kemudian menggambar atau baca buku cerita bersama. Saya mengusahakan adanya waktu minimal setengah jam, begitu penjelasan dari Ibu Fitri. Dari jawaban tersebut terlihat bahwa ibu memberikan perhatian emosional yang konsisten dan berusaha hadir secara fisik maupun emosional dalam keseharian anak. Dan ini menjadi modal positif dalam membentuk kelekatan yang aman. Pada contoh yang kedua, saya memberikan pertanyaan bagaimana cara ibu memberikan aturan kepada anak. Dan Ibu Fitri pun menjawab kalau dia anaknya itu tidak beresin mainan, hukumannya adalah dia tidak membacakan buku sebelum tidur. Tapi kadang juga memang Bu Fitri tidak tega, apalagi kalau misalkan anaknya sudah menangis secara keras. Nah, dari jawaban ini menunjukkan bahwa meskipun sang ibu telah memberikan aturan dan konsekuensi, konsistensinya masih sangat lemah. Sikap tidak tega dapat mengganggu pembentukan disiplin dan struktur yang penting bagi anak penderita ADHD. Pada contoh yang ketiga, saya memberikan pertanyaan, kalau anak melakukan sesuatu yang baik, biasanya apa respon dari ibu? Kemudian Ibu Fitri menjawab bahwa dia akan memeluk anaknya. Kemudian kadang-kadang melakukan tos gitu, kemudian memuji, wah kamu hebat banget, dia senang. Dan anak pun senang banget gitu. Dan biasanya mereka akan tepuk tangan bareng-bareng gitu. Nah, dari penjelasan ini, respon positif seperti ini penting untuk memperkuat perilaku bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ibu mampu memberikan reinforcement positif secara verbal maupun nonverbal. Dan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak dengan kecenderungan ADHD. Melalui proses observasi dan wawancara ini, saya mendapatkan pengalaman berharga dalam memahami kondisi perilaku anak dan juga pentingnya lingkungan pengasuhan. Saya belajar bahwa mengenali gejala ADHD tidak cukup hanya dengan pengamatan yang singkat, melainkan juga butuh wawancara yang mendalam, kemudian memahami dinamika keluarga. Kemudian saya juga menyadari bahwa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dan juga menyusun pertanyaan terbuka serta menyampaikan interpretasi secara etis. Rencana tindak lanjut saya adalah dengan memperdalam pemahaman tentang asesmen perilaku dan latihan wawancara melalui praktik langsung yang lebih beragam, serta refleksi kritis terhadap proses yang sudah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Gira Mutahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.